Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Pratama. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan buat video pembelajaran mengenai konsep wilayah dan perwilayahan. Yang pertama-tama adalah pengertian wilayah atau region. Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa wilayah itu adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakannya wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian. Wilayah kota juga berbeda pula dengan wilayah pedesaan. Kemudian untuk pembagian wilayah. Wilayah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wilayah formal dan yang kedua adalah wilayah fungsional. Wilayah formal ini dicirikan berdasarkan keseragamannya atau homogenitas tertentu. Misalnya, berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan, kapur atau karst, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Kemudian wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah suku tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional ini dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Kemudian perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi ini adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda atau memiliki ciri-ciri yang berbeda. Penggolongan wilayah secara garis besar terbagi atas 5, yaitu yang pertama natural region atau wilayah alamiah atau fisik berdasarkan kenampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Yang kedua, single feature region atau wilayah ketampaan tunggal berdasarkan pada satu ketampaan seperti wilayah iklim hewan atau iklim saja. Yang ketiga, generic region atau wilayah berdasarkan jenisnya didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya, wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu atau seperti anggrek. Yang keempat, specific region atau wilayah spesifik atau khusus dicirikan kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya, wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan lain-lain. Yang kelima, faktor analisis region atau wilayah analisis faktor. Berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik, penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Berikutnya, manfaat perwilayahan atau regionalisasi. Yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun gejala manusia. Dengan adanya konsep wilayah dan perwilayahan ini dapat berlanjut untuk melakukan identifikasi pusat,
pertumbuhan di suatu wilayah. Sekian materi pembelajaran tentang konsep wilayah dan perwilayahan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.